Ya, pemirsa, itu tadi sedikit informasi terkait dengan penutupan dari IHSG di sesi 1. Sementara kami juga masih akan melanjutkan informasi terkait dengan kinerja emiten di Bursa Efek Indonesia. Langsung saja kita ke emiten yang kedua. Ini ada Urban Jakarta Propertindo Tbk atau emiten dengan kode saham URBN. Kita lihat bagaimana dengan pendapatan dan juga laba di tahun lalu. Dari sisi pendapatan usaha Urban Jakarta Propertindo Tbk, ini kita lihat di tahun 2018, 332,64 miliar rupiah mampu dibukukan oleh Urban Jakarta. Sementara di tahun 2019, pendapatan yang dikantongi ini sebesar 438,56 miliar rupiah. Terjadi kenaikan ini cukup signifikan sekali, 31,84% secara year on year atau dibandingkan dengan tahun 2018. Peningkatan yang signifikan dari sisi pendapatan ternyata juga diikuti ini oleh bottom line dari Urban Jakarta Propertindo sebagaimana yang dimuat dalam laporan keuangan. Kita coba lihat ini berapa besar kenaikan dari sisi laba perusahaan atau Urban Jakarta Propertindo di tahun 2019 lalu. Di tahun 2018 laba yang berhasil diperoleh sebesar 46,22 miliar rupiah dengan di tahun 2019 jika kita komparasikan begitu ya. Ini laba yang berhasil diperoleh sebesar 119,22 miliar rupiah. Ini berarti terjadi kenaikan bahkan lebih dari 100% atau tepatnya 157,94%. Pertumbuhan yang mampu dibukukan pada tahun 2019 lalu ini sepertinya capaian yang cukup positif begitu ya oleh Urban Jakarta Propertindo Tbk, mengingat ini juga menjadi salah satu emiten yang sebetulnya masih cukup baru di Bursa Efek Indonesia. Dan kita lihat bagaimana kemudian dengan rasio keuangan dilihat dari liabilitas dan juga ekuitas Urban Jakarta Propertindo. Di mana liabilitas di tahun 2018 senilai 541,28 miliar rupiah dengan ekuitas di level 1,08 triliun rupiah. Debt to equity ratio di level 0,50 kali. Di mana di tahun 2019 liabilitas ini sebesar 1,07 triliun rupiah. Peningkatannya ini cukup besar begitu ya, dari sisi liabilitas sepertinya harus diwaspadai juga oleh perusahaan. Sementara ekuitas ini senilai 1,26 triliun rupiah. Adapun debt to equity ratio bergeraknya cukup lebar ke posisi 0,84 kali. Ekuitasnya memang masih belum mampu untuk membendung porsi liabilitas dari perusahaan. Sementara bagaimana yang akan dilakukan juga oleh Urban Jakarta Propertindo Tbk di tahun 2020 kali ini, kita coba lihat. Ini strategi yang sudah diterapkan. Yang pertama, ini ada capital expenditure atau belanja modal yang sudah dialokasikan. Ini senilai 800 miliar rupiah. Untuk apa saja sebetulnya belanja modal yang sudah dialokasikan oleh perusahaan? Beberapa fokus utama sudah dinyatakan oleh perusahaan, diantaranya untuk melanjutkan proses existing dan juga untuk akuisisi perusahaan masing-masing senilai 300 miliar dan juga 500 miliar rupiah. Di mana akuisisi akan dilakukan untuk perusahaan yang memegang proyek TOD ini atau Transit Oriented Development, dan juga pasca akuisisi Urban Jakarta siap untuk membentuk joint venture dengan Wika Realty, dan kita harapkan memang semua strategi yang dilakukan bisa kembali mengangkat kinerja perseroan ke titik yang lebih tinggi. Bagaimana dengan pergerakan saham dari Urban Jakarta dalam 6 bulan terakhir? Kita coba lihat bersama. Ini hingga Maret 2020 pergerakan harga saham Urban ini sepertinya cukup variatif sekali. Pada bulan Oktober, November dan juga Desember masih bergerak di kisaran 2.100 dan juga 2.200 atau tepatnya seperti yang Anda bisa lihat 2180, 2170 dan juga 2.260. Mengalami kenaikan ke level 2.400 pada Januari 2020 dan mencatatkan penurunan begitu ya ke 2 bulan terakhir ke level 1795 dan juga ke level 2.000 rupiah per saham. Dan jika kita lihat ini sudah turun 17,9% dalam 6 bulan terakhir. Adapun caps dari Urban Jakarta Propertindo di Bursa Efek Indonesia senilai 6,04 triliun rupiah, dan jika kita lihat pergerakan harga saham hingga hari ini sudah turun 23,05%. Semoga Anda masih bisa untuk mengatur strategi begitu ya untuk saham Urban Jakarta Propertindo, apakah memang masih sesuai dengan strategi investasi Anda dan juga tujuan Anda. Silakan saja, keputusan kami kembalikan kepada masing-masing dari Anda, investor ataupun trader di pasar modal Indonesia. Dan itu tadi pemirsa, 2 informasi seputar emiten di Bursa Efek Indonesia, semoga bisa menjadi referensi investasi untuk Anda. Dan kami akan segera kembali dengan informasi terkait dengan penutupan IHSG lebih lengkap.